Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Masih di doktrin regenerasi ini, minggu lalu kita sudah sampai di ini ya, menekankan perbedaan. Jadi dari pernyataan Yesus yang keberapa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh ya. Yesus sedang melakukan pembedaan antara kodrat manusia hasil dari kelahiran secara lahiriah, lalu kodrat manusia yang menjadi manusia rohani lewat kelahiran kembali secara rohani ya. Jadi Yesus sedang mengadakan pembedaan ya. Jadi titik beratnya perbedaannya. Tetapi lewat hal kelahiran ini juga sebenarnya Yesus ingin menyampaikan persamaan ya. Jadi kalau kita renungkan, mengapa sih proses masuknya seorang manusia ke dalam iman Kristen yang benar itu Tuhan Yesus ceritakan lewat kejadian kelahiran. Mengapa Yesus sendiri memakai ungkapan kelahiran kepada Nikodemus ketika menjelaskan proses seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Nah, di sini kan sebenarnya yang Yesus sampaikan adalah persamaan, gitu kan. Nah, ketika kita membahas persamaan inilah kita berkenalan dengan satu istilah dalam ketika kita belajar teologi yang disebut dengan analogi. Analogi ini memanfaatkan persamaan dari dua hal untuk menjelaskan sesuatu, gitu ya. Jadi ada yang namanya hal A, lalu lewat kejadian hal A ini hal-hal yang sama dipakai untuk menjelaskan hal B, gitu kan. Sesuatu yang ingin disampaikan, yang ingin diajarkan, yang ingin dijelaskan supaya bisa diterima dengan jelas, memakai pembanding atau referensi kepada satu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Inilah analogi ya. Ketika kita berbicara hal persamaan antara kelahiran yang pertama dengan kelahiran yang kedua, setelah kita bahas panjang lebar perbedaannya, kita berkenalan dengan analogi ya. Nih. Apa itu analogi? Menjelaskan satu hal dari hal lain yang dijadikan pembanding tentang aspek-aspek tertentu yang ingin dijelaskan. Jadi karena ada persamaan itulah maka ini kalau saya tuliskan di sini, ini yang sebelah kiri, dijadikan pembanding ya. Hal masuk ke dalam iman Kristen yang benar dipakai analogi kelahiran. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sama. Ketika Yesus ingin menjelaskan tentang hal kelahiran kembali, bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar, prosesnya seperti apa gitu. Nah, Yesus pakai analogi kelahiran secara lahiriah. Secara tidak langsung Yesus berkata, kamu renungkan, kamu lihat kelahiran bayi dari rahim ibu, ada hal-hal yang sama seperti itulah ketika kamu dilahirkan secara rohani ya. Dan kalau kita berbicara analogi, selalu polanya seperti itu ya. Ada hal yang dijadikan pembanding, ada hal yang ingin dijelaskan gitu ya. Nah, saya pernah sampaikan bahwa analogi ini sebenarnya umum dipakai dalam Alkitab ya. Di sini saya ambil dua contoh saja. Misalkan Yohanes 15 ayat 5, di sini berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dijadikan pembanding adalah pohon anggur ya. Yang ingin dijelaskan adalah kehidupan orang percaya sungguh dianalogikan seperti ranting pohon anggur yang harus selalu melekat kepada pokoknya supaya berbuah. Kalau lepas, maka dia akan mati ya. Bagaimana sih sebagai seorang Kristen saya harus menjalani hidup ini? Nah, Yesus katakan, lihat pohon anggur.
Lihat bagaimana ranting melekat kepada pokok anggur. Seharusnya begitulah kehidupan kamu sebagai seorang Kristen yang benar. Jadi ada persamaan yang Yesus pakai dari hal pembanding untuk menjelaskan tentang kehidupan seorang Kristen. Lalu contoh yang kedua, Matius 5 ayat 14 ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini yang dijadikan pembanding terang. Apa yang ingin dijelaskan? Kehidupan orang percaya sungguh dianalogikan seperti terang atau pelita yang fungsinya menerangi dalam kegelapan, sehingga semua orang bisa melihat terang dan melihat ke sekeliling dalam terang. Maka ia akan menyaksikan kebenaran dalam dirinya supaya diketahui semua orang. Kalau kita pertanyakan lagi untuk kedua kali, bagaimana sih sebagai orang Kristen benar kita harus menjalani hidup? Yesus katakan, lihat terang, lihat pelita. Seperti itulah kamu harus hidup ya. Yesus pakai gambaran di sini kota terletak di atas gunung ya. Nggak mungkin tersembunyi. Jadi yang namanya orang Kristen yang disebut kamulah terang dunia, kemana-mana dia akan memancarkan terang. Orang melihat jelas keberadaannya dalam terang ya. Justru orang mendapatkan berkat, memetik buah, hasil dari keberadaan orang percaya ketika mereka mendapati terang itu ya. Seperti itu. Ini hal yang dijadikan pembanding, ini hal yang ingin dijelaskan. Dan banyak dalam Alkitab kita temui analogi lain, misalkan hubungan kita dengan Yesus dianalogikan seperti gembala dan domba, ya itu analogi juga. Atau yang terkenal dan menjadi banyak sarjana teologi, ahli teologi Kristen yang mengatakan sebagai analogi terindah yang ada dalam Alkitab adalah Roma pasal 12. Ya. Ayat yang pertama ketika Rasul Paulus menuliskan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Ini yang indah. Saya sebenarnya ingin memberikan khotbah khusus tentang ini karena ini merangkum isi Alkitab ya. Bagaimana seorang percaya sungguh, seorang Kristen benar harus menjalani hidup. Kalau kita baca Roma 12 ayat yang pertama itu kan, jadikan tubuh kita sebagai apa? A living sacrifice ya, persembahan yang hidup. Nah banyak orang nggak ngerti, ini sebenarnya analogi yang paling indah yang ada dalam Alkitab. Karena di sini ada kontradiksi gitu. Orang Kristen tuh ketika hidup di dunia tuh seperti ini. Nah kalau kita berbicara sacrifice, ini kan persembahan kan secara umum diartikannya. Tapi kan sebenarnya korban. Korban sacrifice. Korban. Nah sekarang dalam konteks iman Kristen kalau kita berbicara korban yang terbayang apa? Saya tanya jemaat ya, biar interaksi sedikit. Kalau berbicara korban, kita sudah belajar mendengar banyak khotbah pelajaran dari perjanjian lama. Kalau kita mendengar kata korban, yang teringat dalam pikiran kita apa? Tentang apa? Dalam konteks iman Kristen. Kalau kita mendengar kata korban. Mati. Udah betul itu, jangan ragu ya, mati. Ini korban. Kan? Sepanjang perjanjian lama kita melihat kalau korban itu ya dulu hewan, mati kan? Nah itu digenapi dalam diri Yesus. Yesus yang adalah Allah harus mati. Jadi dia membuat dirinya sama dengan saudara-saudaranya dalam wujud manusia supaya bisa mengalami mati demi kita. Ya. Kalau kita berbicara persembahan dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata sacrifice, itu korban itu mati. Nah di sini kita melihat satu kontradiksi yang indah, itu kata sarjana-sarjana Kristen. Makanya Roma 12 ayat 1 ini menjadi analogi terindah yang bisa kita dapatkan dalam Alkitab. Di sini kita ada
kata hidup. Persembahan yang hidup kan? Living sacrifice. Tapi intisari dari sacrifice, persembahan atau korban adalah kita lihat pertentangan ini. Jadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan itu adalah ketika kita mati. Ini loh inti kekristenan yang kita seru-serukan dalam pesan firman kita. Tapi kebanyakan orang Kristen gak ngerti. Gitu. Untuk bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Allah, kita tuh harus mati. Apa yang mati? Ego. Inti kekristenan tuh itu loh, menjadi Kristen tuh itu gitu. Nah kalau kita ininya nggak mau mati, kita nggak akan pernah menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Makanya saya bilang hidup kita taruh di mezbah, bakar. Nah itu asapnya yang sampai kepada Allah itulah yang harum. Teladan kita siapa? Yesus sendiri. Tapi orang Kristen gak ngerti, karena gak mau. Siapa yang mau mati? Kalau bisa saya tetap Kristen, saya gak mau mati. Saya pengen tetap hidup bagi ego saya. Lalu loncat-loncatlah dia, katanya persembahan, nangis-nangis, angkat tangan. Katanya persembahan hidup, gak ngerti dia. Ya, ini analogi, ya. Ketika kita mempelajari perjanjian lama, keseluruhan perjanjian lama, bagaimana hewan-hewan ini yang tanpa cacat celah sudah dipilih, digiring, disembelih, mati. Lalu ketika dia dibakar di mezbah, kan, asapnya itu, lemak-lemaknya itu yang naik ke hadapan Allah, itulah yang menyenangkan hati Allah. Harus mati dulu. Dan Yesus tahu itu ketika dia harus turun ke dunia. Harus mati. Makanya ketika murid-muridnya berkata, salah satunya Petrus kan, pernah kan? Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Matius pasal berapa itu? Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Yesus bahkan menegur Petrus. Yesus katakan apa? Iblis memakai kamu. Karena di pasal 16 Matius itu, Yesus baru mengatakan bahwa Allah memakai Petrus. Dan ketika Yesus di hadapan murid-murid bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu kan yang menjawab Petrus. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus katakan kepada Petrus, kamu berkata-kata itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi Allah yang memberitahu. Jadi Petrus dipakai Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Tetapi berikutnya, justru Petrus mulutnya dipakai oleh iblis. Ketika dia berkata sok pahlawan gitu kan, sok hebat manusia. Yesus berkata, aku harus menderita, aku harus mati. Petrus berkata, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu Yesus menegur Petrus, kamu menjadi batu sandungan. Karena apa yang keluar dari mulut kamu itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari si jahat ya, yang berusaha mencegah Yesus naik ke salib dan mati. Yesus bilang, dari pesan ini Yesus bilang harus mati. Nah Yesus sebagai anak yang dikasihi Allah, berkenan, tidak melakukan kesalahan sedikit pun selama hidup jadi manusia. Harus mati, satu-satunya cara menjadi persembahan yang hidup, ya, a living sacrifice. Harus mati. Nah, kalau kita tidak bersedia mati, ego kita mati, nggak akan pernah. Kita mau loncat-loncat bagaimanapun waktu pujian, nangis-nangis, sikiar-baraba, kejang-kejang, di lantai bagaimanapun, sampai berjam-jam, berhari-hari, sampai booking hotel di puncak di Cipanas, villa, katanya menyembah Allah katanya. Kalau kitanya nggak mati terhadap ego, nggak akan pernah jadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Allah. Makanya di ayat yang kedua apa? Roma 12 ayat yang kedua. Ingat? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Makanya nggak pernah bisa mewujudkan ayat yang kedua, karena ayat yang pertamanya nggak pernah berhasil dilakukan ketika manusia mengaku Kristen tapi nggak mau mati terhadap ego.
ya duniawi kita berarti masih ada di situ. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan ayat yang kedua? Janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya kita masih serupa. Makanya kalau gereja sekarang, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhannya, gak bisa menggenapi Roma 12 ayat 2, tidak serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, pengajaran firman. Kenapa mereka nggak bisa melaksanakan ini? Ya karena ayat satunya belum berhasil dicapai. Matinya belum gitu loh. Nah supaya kita mau mati, egonya dimatikan, caranya bagaimana? Bisa gak dengan usaha manusia sendiri? Kita sudah banyak belajar, tidak bisa. Makanya satu-satunya cara harus dilahirkan kembali. Ya. Sebelum dilahirkan kembali, kodrat manusia yang mati dalam dosa. Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Lihat 1 Petrus 3 ayat 15, bandingkan 2 Timotius 2 ayat 25, Roma 1 ayat 18 sampai 32, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Dilahirkan kembali oleh karya Allah sepenuhnya. Titus 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma 3 ayat 19 sampai 28, Efesus 2 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 3, 2 ayat 10, Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 31, Efesus 5 ayat 26 dan 27, Yakobus 1 ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 23, 1 Yohanes 2 ayat 29, pasal 3 ayat 9, pasal 4 ayat 7, pasal 5 ayat 1, dan Roma 8 ayat 2. Setelah dilahirkan kembali, ciptaan baru, manusia rohani. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ungkapan ambil bagian dalam kodrat ilahi adalah ekuivalensi dari ungkapan dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Lihat Yohanes 3 ayat 3, Yakobus 1 ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 23. Atau ini juga merupakan ekuivalensi dari ungkapan ada di dalam Kristus, Roma 8 ayat 1, atau menjadi tempat kediaman Allah Trinitas, Yohanes 14 ayat 17 sampai 23. Janji-janji berharga dalam keselamatan ditunjukkan ketika kita menjadi anak-anak Allah sekarang ini. Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 9, Galatia 2 ayat 20, Kolose 1 ayat 27, ketika kita mendapat bagian dalam natur ilahi dengan memiliki hidup kekalnya. Orang-orang Kristen benar bukan diubahkan menjadi Allah-Allah kecil, tetapi menjadi ciptaan baru,
2 Korintus 5 ayat 17, dan memiliki Roh Kudus hidup di dalam mereka, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Orang-orang percaya sungguh ini akan ambil bagian dalam kodrat ilahi dalam tingkat yang lebih besar lagi ketika mereka menerima tubuh kemuliaan seperti Yesus. Filipi 3 ayat 20 dan 21, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Sementara ungkapan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia, kata luput di sini menggambarkan kelolosan dari suatu bahaya besar. Ketika dilahirkan kembali, seorang percaya sungguh bebas dari kuasa dosa dan memampukannya melawan arus dunia. Ini bagian dari natur ilahi yang sekarang ada di dalam dirinya. Sarjana-sarjana Alkitab menyebut bahwa Roma 12 ayat 1 itu analogi terindah dalam Alkitab. Tapi itu indah bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kalau bagi Kristennya cuman Kristen tempel, Kristen tanda kutip, kalau bisa nggak usah dikhotbahin. Ya. Roma 12 khususnya ayat 1-2 nggak usah dikhotbahkan. Yang lain saja. Jadi ini termasuk yang dihindarkan. Jadi kalau mereka bilang penyembahan, pujian, ekspresi lahiriahnya, waduh. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah deh. Tapi kalau nggak mati dulu, nggak pernah ada. Dan itu dibuktikan dari praktek hidup yang bukannya melawan arus dunia, tidak serupa dengan dunia, tapi malah terseret ya, habis-habisan. Sampai gaya hidup gereja, ibadah pun ikut-ikutan gaya dunia ya. Jadi kita berbicara analogi, sekali lagi ada hal yang dijadikan pembanding, ada hal yang ingin dijelaskan. Saya sudah kasih contoh-contoh dan Alkitab banyak memuat analogi, termasuk kita bisa masukkan sebagai analogi adalah perumpamaan Yesus ya. Yesus memberikan banyak kali perumpamaan, itu cara Yesus untuk menjelaskan realitas rohani, memakai realitas kehidupan sehari-hari sebagai pembanding karena itu kan sudah biasa gitu kita hadapi, kita alami dalam kehidupan sehari-hari sehingga pasti kita sudah mengenal itu, mengerti itu gitu ya. Nah, masuk kembali ke hak kelahiran kembali pun termasuk analogi gitu. Jadi yang ingin dijadikan pembanding ini kelahiran pertama secara lahiriah. Yang ingin dijelaskan apa? Bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar ya. Ini penjelasannya. Yesus memakai analogi kelahiran secara lahiriah untuk menjelaskan bagaimana manusia yang mati di dalam dosa, ini kodrat yang pertama, dihidupkan atau masuk ke dalam iman Kristen yang benar, kodrat yang baru sebagai manusia rohani. Bagaimana proses yang terjadi dalam kelahiran kembali? Lihat proses yang terjadi pada kelahiran yang pertama atau kelahiran lahiriah. Demikian juga proses yang terjadi pada kelahiran yang kedua. Jadi yang dipakai di sini adalah persamaan gitu. Untuk kita bisa mengerti bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar, ada hal-hal yang sama yang digambarkan dalam kelahiran yang pertama. Itu analogi ya. Nah ini adalah analogi sederhana yang seharusnya bisa langsung dipahami. Jadi ketika Yesus menyampaikan ini kepada Nikodemus, tentu saja Yesus berharap Nikodemus langsung memahami. Dan realitasnya memang Nikodemus langsung mengerti ya. Karena ini analogi yang sederhana gitu. Karena soal kelahiran semua orang tahu. Ya, semua orang tahu. Maka ketika Yesus coba menjelaskan, orang Kristen yang benar tuh memiliki kodrat baru gitu, yang berbeda dengan kodrat awalnya ketika dia mati di dalam dosa. Nah prosesnya itu ada hal-hal yang sama yang dari kelahiran lahiriah bisa menjelaskan itu ya. Ini analogi yang umum ya, semua orang tahu tentang kelahiran. Makanya kalau kita lihat sekarang gereja-gereja mengajarkan tentang ini salah atau bahkan menghindari pengajaran ini yang di awal kita sudah katakan sebenarnya esensi dari kekristenan justru doktrin kelahiran kembali ini aneh. Gitu. Karena analoginya begitu sederhana ya, kita akan coba lihat. Ya,
Jadi kita berbicara persamaan yang dijadikan analogi. Persamaan apa antara kelahiran yang pertama dan kelahiran yang kedua? Apa yang terjadi dalam kelahiran yang pertama sehingga itu dipakai untuk menjelaskan kelahiran yang kedua, bagaimana manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Yang pertama adalah, kita lihat dulu kelahiran secara lahiriah ya. Kehidupan secara jasmani dimulai ketika seorang bayi dilahirkan. Ya. Kehidupan dimulai ketika seorang bayi dilahirkan. Kita semua paham ini. Gak perlu Yesus menjelaskan panjang lebar. Kepada siapapun manusia yang diperkatakan ini, manusia itu pasti ngerti. Kalau kehidupan kita secara lahiriah itu dimulai ketika kita dilahirkan. Maka untuk bisa menjalani hidup, seorang manusia harus dilahirkan. Begitu kan? Karena kehidupan ya dimulai ketika dilahirkan. Nah, hal inilah yang kita lihat, yang dipahami semua orang dalam kelahiran secara lahiriah, Yesus pakai untuk menjelaskan bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Bagaimana seorang manusia rohani muncul dari manusia daging yang mati dalam dosa. Sama, kehidupan secara rohani dimulai ketika kita dilahirkan secara rohani. Barulah muncul Dani yang rohani, ciptaan baru, manusia rohani di dalam Kristus. Yang kata Efesus pasal 2, kamu adalah buatan Allah di dalam Kristus. Lewat kelahiran kembali. Nah, sebelum dilahirkan secara rohani, lewat kelahiran kembali, kelahiran dari atas ini, kehidupan Dani secara rohani tidak ada. Harus dilahirkan kembali kalau mau kehidupan Dani secara rohani ada. Nah, kehidupan kita secara rohani inilah yang mulai tertangkap radarnya Allah secara rohani ya. Artinya relasi kita dengan Allah nyambung lagi, dipulihkan sebagaimana Adam dan Hawa pertama kali diciptakan. Ada dalam relasi dengan Allah. Rohnya hidup. Harus dilahirkan. Nah, kalau kita tarik ke ajaran tentang buku kehidupan, kalau orang Kristen pasti tahu. Kalau nama saya tertulis dalam kitab kehidupan, masuk surga. Begitu kan? Namanya saja sudah buku kehidupan. Maka yang tercatat namanya di situ adalah orang-orang yang secara rohani hidup. Nah, hidupnya mulai ketika dia dilahirkan. Sama seperti kelahiran secara jasmani. Ya kan? Jadi yang pertama yang Yesus ingin tekankan kepada Nikodemus, kepada kita, harus lahir dulu, baru kamu ada. Dalam pemandangan Allah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia terhilang. Putus hubungan, rohnya mati. Nah, supaya ini kemudian ada lagi yang hilang-hilang ini dimenangkan lewat karya salib Kristus, dia harus lahir dulu. Baru dia ada. Baru namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Nah, tarik lagi ke ajaran tentang murtad, nggak masuk akal. Kalau seorang sudah mengalami kelahiran yang secara rohani ya, artinya hidup dia secara rohani mulai, dicatatlah dalam buku kehidupan, tercatat. Lalu kemudian tiba-tiba dia dicoret lagi, dihapus lagi. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya. Coba bayangkan dulu ya, jadi saya ingin tarik lagi ke ajaran murtad untuk menunjukkan bahwa ajaran murtad ini nggak berlaku bagi orang yang sudah dilahirkan kembali kalau Kristennya benar. Secara lahiriah, kita lahir ya, kayak anak kita baru lahir kemarin. Bikin dokumen ini, akte kelahiran, tercatat kan di negara gitu, resmi, catatan sipil. Buktinya apa? Keluarlah akte kelahiran. Itu akan tercatat datanya terus. Nah, saya kan sempat hilang kan akte kelahiran saya. Saya dan Ibu Gembala mau menikah, lalu saya urus lagi karena sempat hilang akte kelahiran. Nah, datanya masih ada dan ini tercatat dalam catatan sipil walaupun sudah lama, 1970 dan kita menikah 2014. Artinya 30 tahun lebih nih baru diurusin lagi. Tapi nama Dani tercatat di sana. Bisa hilang nggak? Nggak bisa hilang. Kalau database-nya dipelihara ada
Nama Dani karena sempat dilahirkan sehingga sempat hidup tercatat di sana. Bagaimana kalau Daninya mati secara lahiriah? Iya nggak akan hilang catatannya di catatan sipil. Paling ditambahkan informasi mati tahun sekian. Kan? Nah sekarang tarik ke sini. Kita sudah dilahirkan oleh kelahiran kembali. Kehidupan kita sebagai manusia rohani mulai ada lah. Dicatat itu oleh catatan sipilnya sorga. Wah Dani udah hidup sekarang nih, lahir kembali. Sebagai manusia rohani, dia ada sekarang, dicatatlah itu. Oleh malaikat petugas catatan sipil sorga. Hilang gak catatannya? Ya nggak hilang. Ya, yang tercatat dalam kitab kehidupan itulah yang akan masuk kerajaan sorga, pasti. Itu persamaannya yang ingin Yesus sampaikan. Nah kalau secara jasmani kita bisa mati, jadi di catatan sipil negara dikasih informasi tambahan mati, yang kelahiran kedua ini Yesus sudah jamin, Allah sudah jamin, makanya disebut hidup kekal. Pertemuan kita yang pertama atau yang kedua. Yang dihasilkan, hidup yang dihasilkan dari kelahiran kembali adalah hidup yang kekal. Jadi di catatan sipilnya sorga, petugasnya, malaikatnya tidak akan ngasih tambahan informasi mati, nggak ada gitu. Kan kalau kita bersandar pada Yohanes 3 ayat 16 saja, siapa yang percaya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau sudah masuk catatan sipil sorga, tercantum karena kita jadi manusia rohani, nggak akan di sana ditambahkan mati, nggak ada, karena lewat kelahiran yang kedua ini, kelahiran dari atas, kelahiran kembali, yang kita terima adalah hidup kekal. Rohnya yang diberikan di sini sudah di-booking tempat di sorga. Coba setelah kita tambah mengerti doktrin yang benar ini, masuk akal nggak? Kalau yang sudah lahir kembali, Kristennya benar bisa murtad. Nggak masuk akal kan? Masa tiba-tiba Tuhan hapus lagi? Tuhan perintahkan ke malaikat petugas catatan sipil sorga, hapus lagi nama Dani, dia murtad. Waduh. Itu nggak ada gitu ayat yang mendukung itu. Oh, Tuhan kasih hidup kekal. Ya. Nah saya mau ajak jemaat untuk merenungkan, kalau kita belajar firman-Nya sehat dan sistematis, kita terhindar dari ajaran-ajaran yang aneh gitu loh. Dianggap benar padahal salah. Artinya ditegaskan lagi di sini bahwa orang yang murtad itu ya dia sebenarnya dia belum muncul gitu, belum ada, belum ditulis di catatan sipil sorga karena memang dia belum mulai kehidupannya secara rohani nggak ada gitu. Artinya dia masih manusia jasmani doang, daging. Ya. Jadi nanti ke depan semakin kita belajar teks Alkitab di bagian lain, kita semakin mendapatkan bahwa ajaran-ajaran di luar sana tuh aneh. Makanya kalau kita menganut reform dan lewat pesan-pesan firman yang kita sampaikan, kita mempromosikan ajaran atau doktrin-doktrin reform, ya karena itu Alkitabiah. Kan? Kalau kita kelihatan menentang GPDI, justru kita karena mengasihi GPDI. Kita tidak bersembunyi dalam GPDI di belakang doktrin-doktrin yang salah untuk supaya kita bisa bertahan ini, gitu kan, mempertahankan ego kita. Enggak. Justru kita ingin mengajak semua hamba Tuhan, pendeta, jemaat di GPDI, ayo kita sama-sama mati terhadap ego. Supaya lewat ibadah-ibadah kita, lewat hidup kita, kita bisa memberikan persembahan yang hidup kepada Allah. Kalau kemudian ini dipandang sebagai tindakan kacang lupa kulitnya katanya. Lalu ada senior-senior tersinggung. Oh saya sudah puluhan tahun, si Dani kan anak kemarin sore, anak bawang, mau mengajari kita. Saya tidak mau mengajari siapapun. Saya cuma mengajak kita semua berbalik ke firman, gitu kan. Sehat dan sistematis. Nah kita sudah buktikan di tempat ini, ketika kita cara belajarnya sehat dan sistematis, itu loh terang itu bekerja. Firman itu terang. Pribadi Allah itu terang, pribadi Yesus terang. Kita yang harusnya sudah dijadikan terang pun
Ketika terang dinyalakan yang salah-salah kelihatan, sehat sistematis. Kenapa sih orang-orang GPDI, pendeta-pendeta GPDI anti alergi banget diajak belajar firman sehat dan sistematis? Apanya yang salah di situ gitu? Ayo para dokter-dokter GPDI, tunjuk hidung saya, sampaikan di mana salahnya ketika kita mengajak belajar Alkitab, belajar firman secara sehat dan sistematis. Kelihatan kan yang error-error ketemu gitu, ya. Balik lagi ke sini. Ini yang pertama. Nah, saya tidak akan bahas panjang lebar tentang harus ini karena kita sudah bahas panjang lebar di pertemuan pertama dan kedua ya. Mengingatkan saja, nih ya. Dari 3 pernyataan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, kita sudah menangkap dan mengambil kesimpulan bahwa hal kelahiran kembali itu harus ya. Ketika Yesus berkata di ayat yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga, ini mengingatkan saja karena kita sudah bahas panjang lebar. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Artinya, seorang harus dilahirkan kembali, baru dia dapat melihat kerajaan Allah. Lalu pernyataan yang kedua, di ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Artinya, seorang harus dilahirkan dari air dan roh, baru dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini ditegaskan di ayat yang ke-7. Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya. Jadi sekali lagi analoginya tercapai. Yesus memakai analogi kelahiran lahiriah untuk menjelaskan bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar tercapai. Yang dipakai adalah persamaan. Jadi orang Kristen benar tuh lihat kehidupan kamu secara lahiriah. Dimulai ketika dilahirkan, harus dilahirkan. Maka secara rohani, kalau kamu ingin kamu Kristen yang benar, tertulis dalam kitab kehidupan, kamu harus hidup dulu, harus punya hidup dulu secara rohani. Dan hidup secara rohani pun sama. Dimulai ketika kamu dilahirkan secara rohani. Jadi hak kelahiran kembali, kelahiran secara rohani, kelahiran dari atas, sepenuhnya karya Allah, itu adalah harus ya. Ini mengulang saja karena pertemuan pertama kedua kita sudah dapat kesimpulan ini. Lanjut ya. Nah, tetapi ada hal yang Tuhan bukakan kepada saya, jadi saya sampaikan, saya bagikan kepada jemaat untuk menekankan keharusan. Ya, kalau Yesus sudah memakai 3 pernyataan untuk menyatakan bahwa hal kelahiran kembali itu satu keharusan. Bahkan Yesus sendiri sudah memakai kata harus di sana di pernyataan yang ketiga di ayat yang ke-7. Sebenarnya kita nggak usah cari dalil-dalil lain kan, ya kalau Yesus sudah bilang harus. Tapi dalam proses belajar ini saya ingin mengajak jemaat melihat dari aspek lain. Ya. Coba kita baca lagi ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu," perhatikan yang saya kasih tanda kuning ya. "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dari pernyataannya Yesus sudah menegaskan bahwa itu harus. Tetapi perhatikan bagaimana Yesus menambahkan kata sesungguhnya. Dalam bahasa Indonesia sesungguhnya. Atau kita baca ayat yang kelima, sama. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi dalam jawaban kalimat ini Yesus menekankan harus, tapi dengan penambahan kata sesungguhnya ini semakin meneguhkan lagi harusnya itu ya. Nah, kata sesungguhnya dalam Alkitab bahasa Indonesia, kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris, itu merupakan 2 kata yang diulang. Jadi kalau baca King James Version dipakai kata verily. Sedangkan kalau NASB, No American Standard Bible, truly. Jadi yang di Alkitab bahasa Indonesia ditulis 1 kata saja, sesungguhnya, merupakan pengulangan 2 kata dalam Alkitab bahasa Inggris ya. Lalu apa sih yang diulang? Kata apa yang diulang gitu? Yang diterjemahkan verily dalam King James
lalu diterjemahkan truly dalam NASB ya. Apa itu? Nah itu adalah kata amin. Wah, kalau udah dibilang kata amin semua orang Kristen tahu. Jadi yang diulang di sini kata amin 2 kali, memang amin, amin. Jadi Yesus ketika sebelum menyampaikan bahwa hak kelahiran kembali itu harus dialami, Yesus sudah mengawali pernyataannya dengan amin, amin. Jadi yang akan aku sampaikan itu satu kebenaran yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, tidak bisa dihindari. Maka di awal Yesus katakan sesungguhnya, coba baca dalam bahasa asli, amin, amin. Ya, baik di ayat 3 maupun ayat yang kelima dengan amin, amin. Nah sebenarnya tanpa kata amin, amin pun Yesus sudah bilang harus kok. Itu sudah kuat ya. Kalau Tuhan bilang harus, kita mau bicara apa? Tapi coba Yesus menambahkan amin sampai 2 kali. Ya. Amin ini yang diterjemahkan truly atau verily. Nah, kalau buka kamus bahasa Yunani, nanti bahasa Ibrani juga sama amin. Apa sih artinya? Ini, yang pertama firm. Amin itu firm. Tegas, kuat, kukuh, teguh, tetap, solid, sempurna, kekal, tambahkanlah di situ. Jadi kalau itu keluar dari mulut Yesus itu udah mutlak, kebenaran mutlak. Jadi yang pertama artinya firm ya. Lalu yang kedua trustworthy. Dapat dipercaya karena benar dan jujur. Kita melihat satu redundant atau penegasan yang berulang kali tentang bagaimana doktrin kelahiran kembali itu memang satu keharusan, satu mutlak, inti dari kekristenan. Bagaimana orang bisa memperoleh hidup yang baru secara rohani harus dilahirkan kembali. Sebagaimana secara lahiriah kehidupan dimulai ketika dilahirkan. Jadi sudah Yesus mengatakan harus sampai 3 kali dalam ayat 3, ayat 5, ayat 7. Di ayat 3 dan ayat 5 Yesus menambahkan kata amin, amin. Menunjukkan bahwa apa yang akan dikatakan satu kebenaran mutlak, absolut. Tidak ada cara lain seorang masuk ke surga menjadi Kristen yang benar kecuali lewat kelahiran kembali. Lalu arti yang kedua trustworthy, aku yang memperkatakannya dapat dipercaya karena yang aku katakan adalah benar dan jujur. Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pribadi yang adalah kebenaran, maka yang keluar dari mulutnya adalah benar dan jujur. Maka dia bisa dipercaya ya, trustworthy. Ingat loh, Yesus itulah kebenaran. Ya. Dan kebenaran Yesus adalah kebenaran yang absolut ya. Lanjut, masih bahas tentang sesungguhnya ini ya. Saya kasih contoh dari satu peristiwa bagaimana ketika Yesus pakai kata sesungguhnya atau amin ini pasti benar gitu kan. Saya bawa ke satu peristiwa saja. Sebenarnya ada beberapa kali Yesus memperkatakan amin ya. Nah kalau kita baca Matius pasal 24 ayat yang kedua, coba ya. Ini Matius 24 kita sudah belajar banyak tentang Olivet Discourse ya. Nubuatan Yesus tentang akhir zaman ya. Hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua, ordo es katon masuk di sana ya. Kita banyak bahas ini. Ayat yang kedua, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini adalah ketika Yesus bersama murid-muridnya memperbincangkan tentang Yerusalem ya, baca nanti secara lengkap Matius pasal 24. Jadi murid-muridnya ketika bersama Yesus berkata, lihat Yerusalem. Nah, mereka melihat dari mana ini? Bukit Zaitun ya, makanya disebut Olivet Discourse, pengajaran di atas Bukit Zaitun. Jadi dari Bukit Zaitun mereka melihat Yerusalem dengan bait Allahnya yang begitu indah.
Tapi Yesus malah berkata seperti ini, kamu melihat semuanya itu indah memang sekarang, gitu kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sesungguhnya yang kamu lihat indah, Yerusalem dan Bait Allah begitu kokoh, begitu kuat. Aku katakan kepadamu, sesungguhnya, verily, truly, amin, itu akan dihancurkan. Perhatikan ketika Yesus menambahkan amin, ya. Ini digenapi pada 70 Masehi ketika pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menyerang dan menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Dan kita sudah belajar dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27 kemarin ya, bahwa kehadiran pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus ini seperti gelombang air bah yang menghancurkan segala sesuatu. Sampai Yesus memberikan gambaran, tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Jadi bumi ratakan ya. Nih. Penjelasan peristiwanya ya, penghancuran Yerusalem Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Ini sebagai informasi saja untuk memperkaya wawasan kita. Mereka, pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus, membangun penyangga kayu besar di sekeliling dinding bangunan Bait Allah, menumpukan tinggi-tinggi dengan kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya, dan membakarnya secara bersamaannya sekaligus. Panas dari api begitu kuat sehingga batu-batu itu hancur. Puing-puing itu kemudian diayak untuk mengambil emas yang mencair dan sisa reruntuhannya dilempar ke lembah Kidron. Sejarah mencatat kejadian ini. Wah, kalau zaman sekarang mungkin pakai bom ya, waktu itu belum ada bom, tapi cara pasukan Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah yang memang terkenal dindingnya itu kuat banget gitu. Tapi dengan cara ini hancur ya. Nah, di sini ada dituliskan informasi tambahan, puing-puingnya sempat diayak untuk mengambil emas. Kita tahu beberapa bagian Bait Allah itu kan mengandung emas ya. Nggak mau rugi juga rupanya pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus ya. Jadi diayak dulu, emasnya diambil, baru puing-puing yang sudah tidak mengandung emas ini dilempar, dibuang ke lembah Kidron. Ketika Yesus menambahkan kata sesungguhnya, amin ini, ya Yesus adalah kebenaran. Dia yang memegang hari esok. Dia yang menentukan apa yang terjadi di masa depan. Maka ketika dia berkata, ini akan terjadi, murid-muridnya begitu kagum, bangga. Lihat Yesus, indah Yerusalem dan Bait Allah. Yesus katakan, amin. Di awal pernyataan Yesus katakan dulu, amin. Katakan kepadamu, hancur, diratakan dengan tanah. Dan itu terjadi. Ketika Yesus berkata sesungguhnya, aminnya 2 kali loh. Amin, amin. Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Harus. Ya. Sudah pakai kata harus, tapi dengan sesungguhnya, amin di depan ini, menekankan lagi bahwa justru ini doktrin dasar banget bagi kekristenan. Tapi sekarang disalah tafsirkan, diabaikan, bahkan tidak diajarkan ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita baca Wahyu pasal 3 ayat 14, di sana dituliskan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Menunjuk ke siapa Amin ini? Yesus. Bahkan Yesus sendiri salah satu nama yang diberikan kepadanya di dalam Alkitab adalah Amin tadi. Apa tadi artinya Amin? Firm dan trustworthy. Memang demikianlah Yesus. Dialah kebenaran, absolut, mutlak, teguh, kuat. Dari masa lalu dalam kekekalan sampai masa depan dalam kekekalan. Dan dia seorang pribadi yang trustworthy, bisa dipercaya karena apapun yang ada dalam dirinya benar dan jujur ya. Tuhan Yesus disebut sebagai di Amin, Sang Amin dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ini. Jadi amin itu enggak sembarangan.
Nah, saya tarik sejenak ke bahasan kita di awal tentang kekudusan yang sudah tidak dipahami oleh gereja sekarang ya. Baik pemimpin-pemimpinnya, pendeta gembalanya, maupun jemaatnya. Sesuatu yang sudah melekat dalam diri Allah tuh nggak bisa dipandang remeh. Nggak bisa dipandang enteng, nggak bisa diabaikan, disepelekan, nggak bisa. Kalau kita melakukan itu kita melanggar kekudusan. Sama seperti amin. Amin itu bukan diucapkan ketika kita mendengar sesuatu yang enak di telinga, enak di hati. Amin, amin. Saya tuh gak suka kalau saya khotbah tuh jemaat amin, amin, amin. Saya tuh pengennya, insting saya kalau saya berkhotbah lalu di antara jemaat yang ada yang amin, amin gitu, saya dekati dia lalu saya uji. Dia ngerti gak yang barusan saya sampaikan? Jangan-jangan dia cuma amin karena apa yang dia dengar enak di kuping gitu. Walaupun gak ngerti gitu. Amin, amin. Coba kalau di gereja ada petugas yang selain bikin absensi jemaat, lalu ada di sini informasi ya, satu kolom di sebelahnya. Ini jemaat ini pas dengar firman berapa kali bilang amin. Coba ya, jemaat ketawa. Ibu IE, astaga, 333 kali. Padahal khotbahnya cuma 10 menit. Dia 333 kali memperkatakan amin. Amin, amin, amin. Ya, amin itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Benar. Bisa dipercaya, jujur ya. Jadi Yesus sendiri disebut sebagai di amin ya, sang amin. Nah kalau kita tarik keberadaan Allah khususnya Yesus sebagai sang amin ini sudah dinyatakan dalam ayat-ayat dalam perjanjian lama. Coba kita lihat ya sebentar. Kalau kita baca Yesaya 65 ayat yang ke-16, di sana dituliskan demikian. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Saya ulang yang ada Allah yang setianya ya. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Demi Allah yang setia. Ya. Nah, Allah yang setia dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan di sana the God of Amen. Ya. Jadi setianya ini yang melekat kepada Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia itu Amin. Kalau kita mendapati kata Amin, tadi kita sudah mendapatkan pengertian kebenaran yang teguh, ya, firm. Lalu itu menuju kepada pribadi yang trustworthy, ya, bisa dipercaya karena benar dan jujur. Ya. Di bagian lain kita mendapati itu diterjemahkan dengan setia. Ya. Artinya kebenaran teguh yang dimiliki oleh Allah, lalu pribadi, sifat pribadi Allah, karakter pribadi Allah yang bisa dipercaya itu tidak akan pernah berhenti. Itu melekat dalam dirinya. Oke, di sini terjemahkan setia ya. Allah yang setia itu the God of Amen atau Allah Amin ya. Atau kalau kita baca NASB dan King James di sana ditulisnya God of Truth ya. Allah yang setia itu lebih tepat dituliskannya Allah kebenaran. Karena yang diterjemahkan setia di sini sebenarnya Amin, dan Amin itu kita sudah tahu artinya adalah kebenaran ya. Atau kalau kita lihat Alkitab lain bahasa Inggris NIV ya, New International Version, di sana dituliskan Allah yang setia atau the God of Amen atau God of Truth ini sebagai the one true God, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Amin itu menunjuk kepada pribadi Allah ya, kebenarannya, bisa dipercayaannya, bisa kita jadikan sandaran, sepenuhnya bisa diandalkan dalam kehidupan kita. Dan tidak salah sih kalau Alkitab bahasa Indonesia menuliskannya sebagai setia ya, Allah yang setia. Tapi dari uraian ini kita sekarang mendapatkan kebenaran bahwa
Yesus disebut sebagai Sang Amin. Dalam perjanjian lama Allah disebut sebagai Allah Amin. Ya. Jadi Amin itu menunjuk kepada pribadi Allah ya. Nah, maka kalau kita baca 2 Korintus 1 ayat 19, di sana dituliskan demikian. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Seorang Kristen yang benar ketika dia memperkatakan amin, tujuannya adalah memuliakan Allah. Mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan yang dari Allah, mengkonfirmasi bagaimana pribadi Allah itu bisa dipercaya, trustworthy, setia. Jadi ketika kita berkata amin itu menunjuk kepada Allah. Bukan berkata amin itu karena kita dapat yang lahiriah yang enak buat kita. Firman-Nya sesuai dengan selera saya, yang ringan dan yang lucu, nggak berat-berat, nggak menusuk hati, nggak menunjukkan dosa-dosa saya suka. Amin, amin. Jadi aminnya itu ditunjukkan kepada diri sendiri. Sekali lagi yang dilayani adalah ego. Sadar nggak gereja sekarang? Ketika amin diperkatakan itu karena puas diri, mendapatkan apa yang diinginkan dirinya. Tetapi amin yang benar diperkatakan seharusnya ketika kita menundukkan diri kepada kebenaran Allah. Mengkonfirmasi, walaupun firman ini keras bagi saya, amin, karena ini kebenaran, karena inilah Allah. Dan walaupun itu keras, maksudnya baik, maksudnya kasih, karena dia adalah pribadi yang bisa dipercaya, trustworthy, karena dia benar dan jujur. Harusnya setiap perkataan amin yang keluar dari mulut kita seperti itu. Jadi sekarang kalau kita berkata amin, termasuk di akhir doa kita, jemaat tahu artinya amin sekarang ya. Hal yang kudus karena melekat pada diri Allah, jangan dianggap main-main. Jangan disepelekan. Jangan dianggap enteng dan murahan. Karena itu artinya kita sedang melanggar kekudusan Allah. Ya. Jadi di dalam iman Kristen itu tidak ada pilihan ya dan tidak. Hanya ada ya. Tapi kalau Kristennya benar. Kalau sudah dilahirkan kembali. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, manusia rohani. Maka bagi kita segala janji Allah adalah ya. Oleh karena itulah kita berkata amin. Ya. Oke. Guys ya. Jadi Yesus memakai analogi kelahiran. Hal pertama kesamaan yang ingin Yesus tekankan adalah sebagaimana kelahiran secara lahiriah, kehidupan secara jasmani dimulai ketika seorang bayi dilahirkan, artinya harus dilahirkan untuk bisa memulai kehidupan, maka demikian pula secara rohani. Kehidupan secara rohani dimulai ketika kita dilahirkan kembali. Maka secara rohani untuk bisa kita dibilang hidup, dinyatakan hidup, harus dilahirkan kembali. Dilahirkan secara rohani, dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas. Harus. Dan Yesus sendiri memakai 3 kali pernyataan di Yohanes 3, ayat 3, ayat 5, ayat 7, menyatakan keharusannya ini, apalagi kemudian ditambahi dengan kata sesungguhnya. Yang sudah kita pelajari berasal dari kata amin ya. Jadi harusnya ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus dilahirkan kembali. Itulah analogi yang pertama. Yesus ingin menyatakan kepada Nikodemus betapa hal kelahiran kembali itu sesuatu yang harus dialami untuk seorang bisa tercatat namanya dalam buku kehidupan sehingga surga menjadi bagian dia. Dia bisa melihat kerajaan Allah dan dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sampai sini dulu ya. Jadi dari analogi kita baru membahas yang pertama tentang keharusan ya. Yang sebenarnya sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan pertama dan kedua. Baiklah pertemuan ketiga ini semakin menekankan lagi betapa doktrin kelahiran kembali merupakan doktrin yang
maha penting ya dalam kekristenan. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Nanti Ibu Gembala tutup dalam doa. Haleluya.